Ada yang tahu dengan kasus ini? Ya, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing terkait dengan kasus ini. Bagaimana tidak, pada tahun 2022 kemarin, Indonesia digemparkan dengan satu buah kasus pembunuhan. Bukan pembunuhan biasa, tetapi pembunuhan yang sudah direncanakan. Sebuah pembunuhan yang sangat keji yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi kepolisian, seorang pejabat utama kepolisian yang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam kepolisian. Siapa lagi kalau bukan Ferdy Sambo, itu namanya, yang pada saat itu sudah berpangkat Brigadir Jenderal. Melihat dari karirnya, prestasi dan kualitas dari Ferdy Sambo ini sangat bagus, teman-teman. Ya, Ferdy Sambo ini sudah diancang-ancangkan sebagai Kapolri di masa depan karena melihat dari kualitas dan prestasinya. Tetapi itu semua tiadalah arti karena dengan apa yang sudah terjadi. Bagaimana tidak, dengan kejinya dia menghabisi nyawa ajudannya, yaitu Brigadir Joshua Huta Barat. Untuk secara garis besarnya, mungkin teman-teman semua sudah mengetahuinya, karena pada saat itu sangat ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan hanya di media sosial, tetapi di kehidupan sehari-hari pasti topik yang dibahas itulah Sambo, Sambo, dan Sambo. Bukan hanya sekedar di Indonesia, tetapi di luar negeri juga membahas kasus ini, teman-teman. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, kita sebagai negara Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. HAM ini terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Nah, pertanyaannya, apakah kasus Ferdy Sambo ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan atau pelanggaran HAM berat? Nah, kasus pembunuhan merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM berat, maka dapat dinyatakan bahwa kasus Ferdy Sambo ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Komnas HAM selaku lembaga HAM yang ada di Indonesia sudah melakukan penyelidikan dan menyatakan bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap ajudannya ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat. Berdasarkan penyelidikannya, alasannya kenapa Komnas HAM menyatakan karena Ferdy Sambo ini sudah melakukan penghilangan hak untuk hidup dan hak atas keadilan terhadap ajudannya Joshua Huta Barat. Selain itu, selama proses penegakan hukum, Ferdy Sambo ini melakukan obstruction of justice, yang artinya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Implikasi dari apa yang dilakukan Sambo ini, maka nantinya dalam pemenuhan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum akan tidak terjadi kesamaan. Nah, itu alasan kenapa kasus ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah kasus ini hanya sekedar sampai di sini saja dan Komnas HAM tidak menindaklanjutinya? Ya, kita tunggu saja lanjutannya seperti apa. Selanjutnya, ada yang tahu ini siapa? Ya, ini adalah sosok prajurit kepolisian yang berpangkat Barada, yang artinya Bayangkara II, pangkat terendah di kepolisian, yang selaku eksekutor. Dia berdalih bahwa pembunuhan ini karena diperintahkan, karena tidak berdaya terhadap perintah dari seorang jenderal, maka melakukan pembunuhan tersebut dan beliaulah selaku eksekutornya. Pertanyaannya, apakah beliau ini melakukan pelanggaran HAM berat juga atau tidak? Jawabannya iya, karena pelanggaran HAM itu bukan hanya sekedar pembunuhan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam kasus ini, walaupun Baradae merasa dia tidak sengaja dalam membunuh Joshua Huta Barat, tetap dia termasuk atau melakukan pelanggaran HAM berat karena telah melakukan pembunuhan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.